Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Jalla wa'ala kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah Jalla wa'ala. Dan malam hari ini jamaah kita masuk pembahasan seputar al-istighosah. Apa hukum istighosah? Syekh mengatakan, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin. Saya mengatakan, apakah dibolehkan bagi kita beristighosah kepada mayit-mayit atau orang yang gaib walaupun dia masih hidup? Apakah dibolehkan beristighosah kepada mayit-mayit atau yang masih hidup tetapi gaib? Istighosah itu artinya apa jemaah? Berdoa dalam kondisi terjepit. Ya. Contoh, ada seorang dalam kondisi genting minta pertolongan. Maka secara istilah ini namanya apa? Istighosah. Ada orang ingin tenggelam minta tolong, ini namanya istighosah. Dalam kondisi musim paceklik kemudian berdoa, ini namanya istighosah. Namanya istighosah. Al-jawab, Syekh mengatakan, ya, la nastaghitsu bihim bal nastaghitsu billah. Ya. Al-jawab, tidak boleh kita beristighosah kepada mereka, baik itu mayit atau orang yang masih hidup tetapi gaib. Itu nggak boleh. Bal nastaghitsu billah, tetapi istighosah itu hanya kepada Allah. Istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, istighosah itu sama seperti doa, tetapi pembedanya istighosah lebih khusus pada hal-hal yang sempit atau kecepit. Dan sudah kita pernah perinci bahwasanya doa itu ada banyak macamnya. Doa kepada Allah jelas dibolehkan. Istighosah kepada Allah jelas dibolehkan karena ini ibadah. Tapi beristighosah kepada makhluk, maka ini pun jamaah ada perincian. Kalau istighosahnya pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah, misalkan, kemudian dia istighosahnya kepada makhluk, maka jelas ini jatuhnya syirik akbar. Sahih? Iya. Minta dalam kondisi misalkan kecepit, minta rezekinya kepada kuburan, ya jelas. Nah ini tidak dibolehkan. Tapi jemaah sekalian, kalau beristighosah kepada makhluk pada hal-hal yang tidak khusus dimiliki oleh Allah, artinya makhluk pun hakikatnya mampu. Kemudian makhluk tersebut mampu untuk memberikan bantuan, boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Hah? Boleh. Contoh, ada orang mau tenggelam, minta tolong orang-orang yang ada di tepi pantai untuk apa? Menyelamatkan dirinya misalkan. Ini namanya istighosah. Boleh tidak jemaah? Boleh. Ada orang dikejar perampok, masuk ke kantor polisi, minta pertolongan. Ini juga namanya istighosah. Boleh tidak jemaah? Boleh. Kenapa? Karena tatkala itu dia mintanya kepada makhluk pada hal yang tidak khusus dimiliki oleh Allah, dan makhluk tatkala itu mampu untuk memberikan bantuan. Maka tidak masalah. Kemudian istighosah kepada makhluk pada hal-hal yang tidak khusus dimiliki oleh Allah, tetapi makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan bantuan. Boleh tidak? Enggak boleh. Minta tolong agar tadi diselamatkan karena mau tenggelam, mintanya kepada orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mata. Ya jelas ini pelecehan. Nah ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan.
Kemudian jamaah sekalian minta tolong kepada makhluk apa lagi jemaah? Sudah ya tadi ya. Ya. Pada hal yang khusus dimiliki oleh Allah, pada hal yang tidak khusus maka ini ada perincian. Kalau makhluk tersebut memberikan bantuan maka boleh, tapi kalau tidak mampu maka tidak dibolehkan. Sehingga jamaah sekalian yang dimaksudkan tidak boleh kita beristighosah kepada mereka makhluk. Ya. Ini maksudnya apa jemaah? Maksudnya beristighosah pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Hal yang khusus milik Allah ada berapa jemaah? Ada berapa? 3. Pertama terkait rububiyahnya Allah. Kemudian uluhiyah, dan yang ketiga asma dan sifat. Rububiyah contohnya menghidupkan, mematikan, mengatur alam, ini hak khusus Allah. Jadi kalau misalkan makhluk mintanya kepada makhluk, minta agar misalkan daerahnya dijaga agar tidak apa? Terkena musibah, mintanya kepada kuburan, mintanya kepada apa? Dukun. Boleh tidak jemaah? Enggak boleh, ini namanya syirik. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang menjaga alam ini, yang mengatur alam ini hanya Allah. Jadi kalau dimintakan kepada makhluk justru apa? Justru jatuhnya syirik akbar, dan itu enggak dibolehkan. Dan itu tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian masalian, apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, "Walladzina yad'u min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Walladzina yad'una min dunillah, dan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Jalla wa Ala, la yakhluquna syai'an. Hakikatnya berhala tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, enggak bisa. Ya. Kuburan, ya. Wali-wali yang diminta jemaah disuruh nyiptakan apa? Nyiptakan semut, bisa tidak jemaah? Enggak bisa. Itu kecil. Ya. Apalagi diminta untuk menghindarkan mara bahaya yang akan menimpa dirinya. Oh, ini jemaah lebih tidak mungkin lagi. Disuruh nyiptakan semut saja nggak bisa, suatu yang kecil nggak bisa. Ya. Sehingga buat apa kita minta kepada mereka? Wahum yuhlakun, sedang mereka diciptakan. Amwat, jadi berhala-berhala itu benda mati. Ghairu ahya, tidak hidup. Ya. Ghairu ahya'i, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan berhala-berhala tersebut tidak mengetahui kapan penyembahnya akan dibangkitkan, nggak tahu. tidak mengetahui. Kemudian masalah dalilnya berikutnya, firman Allah Jalla wa Ala, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan permintaan kalian. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya istighosah itu hanya kepada Allah. Dan ini sekali lagi jemaah, ya, terkait hal-hal yang tadi ya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum." Zat yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengatur makhluknya. "Bi rahmatika astaghitsu." Dengan rahmatmu aku beristighosah. Dengan rahmatmu. Ini bertawasul dengan apa jemaah? Dengan sifat Allah. Di antara tawasul yang dibolehkan itu, di antaranya boleh bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Ya. Atau bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, atau bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Itu dibolehkan. Adapun tawasul dengan wali yang sudah meninggal dunia, ini nggak boleh. Kenapa jemaah? Nggak ada syariatnya. Tidak ada tuntunannya. Yang boleh itu cuma dengan 3 hal tadi. Cuma dengan 3 hal ya, tadi. Ya. Jadi masalahnya ikhwan wa akhwati fillah, tidak boleh kita beristighosah kepada makhluk pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah.
Kemudian masalahnya, hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah? Apakah dibolehkan meminta pertolongan kepada selain Allah? Al-jawab, la tajuz, enggak boleh. Tidak dibolehkan. Dalilu qauluhu jalla wa ala, dan dalilnya firman Allah jalla wa ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Kata Syekh, ayat ini artinya nakhussuka bil ibadah wad du'a wal isti'anata. Artinya kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Engkau dan doa hanya kepada Engkau serta isti'anah hanya kepada Engkau. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasannya isti'anah itu hanya kepada Allah. Meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Antum perhatikan ayat ini coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalimat iyyaka kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Kalau dalam bahasa kitanya objek. Ya. Dalam bahasa Arab itu gini jemaah. Taqdimu ma haqqu takhir yufidul apa? Yufidul hasr. Ini sudah belum jemaah? Ini sudah ya? Hah? Belum. Jadi mendahulukan kalimat yang aslinya haknya di akhir, maka faidahnya apa? Hasar. Apa hasar? Pembatasan. Ya. Faidahnya pembatasan. Begitu pula agar diperhatikan. Ya. Jadi iyyaka berarti artinya apa? Bahwasannya ibadah itu dibatasi hanya kepada Allah. Begitu pula iyyaka nasta'in. Ini juga artinya bahwa meminta pertolongan itu dibatasi hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang selainnya. Beda kalau kalimatnya gini. Na'buduka. Itu masih bisa disambung. Na'buduka wasyajara wal qamara wasyamsa. Masih bisa. Kami beribadah kepada Engkau, kepada bebatuan, kepada bulan, kepada matahari, kepada bintang, kepada masih bisa. Kalau ini nggak bisa, iyyaka hanya kepada Engkau kami beribadah, selesai. Karena objeknya setelah itu langsung fiilnya, kata kerjanya, kepada Engkau saya beribadah. Sudah selesai. Maka jamaah, dari kalimat ini saja menunjukkan bahwasannya orang yang paham ya dengan ayat ini ya, bahwasannya ibadah itu nggak boleh kepada makhluk, nggak boleh. Cuma soalnya banyak orang yang membaca ayat ini tapi nggak paham. Padahal ayat ini jamaah disebut dengan apa? Sirrul Fatihah. Rahasianya Al-Fatihah. Jadi rahasianya surat di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Tapi rahasianya Al-Fatihah di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita paham ini nggak mungkin datang ke dukun ya, nggak mungkin datang ke pawang hujan, nggak mungkin. Kenapa? Karena ibadah itu hanya kepada Allah. Minta tolong itu juga hanya kepada Allah. Itu artinya. Maka kalau orang misalkan setelah sholat kok masih datang ke dukun, berarti nggak paham ayat ini. Ayat ini kan mengatakan ibadah hanya kepada Allah. Oh, kenapa datang ke dukun? Kenapa datang ke pawang hujan? Jawabannya cuma satu, nggak paham. Jawabannya karena mereka tidak paham. Iya. Dan yang masalah isti'anah yang dimaksudkan di sini, yang dimana kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Meminta pertolongan pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah. Tetapi kalau misalkan yang diminta bukan pada hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah, maka boleh tidak jemaah minta kepada makhluk? Jawabannya boleh. Kalau perkara tersebut bukan hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah, nah masalah. Minta misalkan contoh diambilkan barang boleh tidak? Boleh. Minta dipinjami uang boleh? Ya boleh saja. Ya, kalau dalam artian mereka mampu untuk memberikan bantuan, nah masalah, boleh. Tapi nggak boleh melecehkannya. Minta utang uang kepada orang miskin 1 miliar. Ini pelecehan. Karena dia jangan 1 miliar, 1 juta pun nggak punya misalkan. Nah, ini ada unsur pelecehan, itu nggak boleh, jemaah.
Tapi kalau misalkan yang diminta pertolongan mampu untuk memberikan bantuan, maka tidak masalah. Kecuali nanti kalau minta-minta yang tidak dibolehkan. Ya, itu pembahasannya beda ya. Nanti diancam. Seolah-olah dia memasukkan dalam perutnya apa? Bara api neraka, itu nggak boleh. Ya. Tapi jangan masalah minta-minta itu memang ada perincian. Kalau mintanya ilmu boleh tidak? Boleh. Antum tanya tentang ilmu itu boleh. Tapi kalau mintanya harta, boleh tidak jamaah? Minta ditraktir, boleh? Minta dibawakan apa? Oleh-oleh, boleh jamaah? Nggak boleh. Kecuali bagi orang yang memang berhak. Tapi kalau mampu nggak boleh. Ya. Jadi dibolehkan. Tapi kalau minta diambilkan barang dan lain sebagainya, ya, nggak sampai haram. Tapi yang terbaik jangan. Yang terbaik jangan. Karena para sahabat itu jangan kalau mereka naik kendaraan cambuknya jatuh, selagi masih bisa untuk turun-turun. Ya. Itu yang terbaik jangan. Tapi kalau harta ada perincian. Ya. Kalau dia termasuk bukan orang yang berhak, maka nggak boleh minta-minta. Ya. Kalau minta-minta maka terancam. Di antaranya nanti akan dibangkitkan dalam kondisi mukanya nggak punya wajah, tengkorak. Kenapa? Karena dulu muka tembok, nggak punya malu. Sahih zaman. Makanya kemarin pernah dibahas apa? Kotak apa? Ketika walimah. Itu minta-minta bukan jamaah. Orang lagi walimahan ngedirin kotak apa? Kotak sumbangan. Kan gitu jamaah sekalian. Lagi walimah di depannya kotak sumbangan jamaah. Ini orang lagi ngadain walimah, berarti kan mampu. Kalau nggak mampu nggak perlu ngapain di hotel. Mendingan di masjid selesai, nggak usah ngedirin kotak. Kecuali untuk apa? Sumbangan masjid. Nah, ini lagi ngadain walimah, ya. Bahkan kadang-kadang mewah jemaah. Tapi di depannya kasih kotak sumbangan. Cuma nggak tulisan sumbangannya. Itu hakikatnya sama, minta-minta. Saya jemaah. Sebagian mengatakan iya minta-minta. Walaupun sebenarnya mengatakan apa? Enggak, ini babnya cuma memudahkan saja. Karena ada yang ingin ngasih hadiah biar dimudahkan apa? Dikasihlah kotak. Tapi jemaah, ya paling hati-hatinya jangan. Kalau ingin ngasih, kasih saja langsung hadiah. Itu hadiah langsung. Enggak perlu dikasih kotak apa? Ya. Karena itu takutnya nilainya apa? Seperti sumbangan, minta-minta. Nah, karena gini jemaah, kalau antum hadir di walimah, maka uang yang antum kasihkan itu hadiah atau sedekah jemaah? Hadiah. Sahih. Kalau hadiah itu yang terbaik dicatat atau tidak? Dicatat, sahih. Jadi kalau antum kondangan itu dicatat namanya. Pas tamat. Ternyata tulisannya cuma 15.000. Itu masalah cuma. Tapi yang terbaik dicatat. Kenapa? Nabi mengatakan tahabu. Saling memberikanlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Karena kalau nggak dicatat, bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu yang ngasih hadiah, misalkan si Fulan bin Fulan. Nah, biar dia tahu apa? Dicatat, sehingga timbullah rasa kasih sayang. Tapi kalau niatnya sedekah ya nggak usah. Nah, sedekah maka tidak usah seperti itu. Kembali ke niat seperti itu. Kemudian masalah jendel yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka minta pertolongan kepada Allah. Kemudian masalahnya, hal nasta'inu bil ahya'i? Apakah dibolehkan kita minta tolong kepada orang yang masih hidup? Al-jawab, na'am. Iya, boleh. Fima yaqdiruna ali. Pada hal-hal yang mereka mampu. Boleh, nah masalah. Tapi ingat masih hidup. Ya. Sehingga dibolehkannya minta kepada makhluk itu ada beberapa syarat. Pertama apa? Masih hidup. Yang kedua, mampu. Ketiga, hadir di hadapan. Hadir di hadapan kita. Ya. Karena kalau nggak hadir misalkan, boleh tidak? Ya. Nggak boleh, kecuali kalau sesuatu yang dikecualikan. Contoh gini, boleh nggak rumah antum kebakaran kemudian doanya gini, wahai Habib, yang di Jakarta Habibnya, padamkan apinya. Boleh tidak? Habibnya masih hidup.
nggak boleh. Tapi kalau Habibnya di depan, Habib tolong Habib, padamkan apinya. Itu nggak masalah, karena dia mampu. Tapi kalau gini, Habibnya di Jakarta, ini nggak boleh jemaah. Walaupun masih hidup nggak boleh. Ya. Walaupun masih hidup tidak diperbolehkan. Kecuali kalau minta saran boleh. Antum telepon, Assalamualaikum, Anda punya masalah, ini gimana ini sarannya? Nah, itu nggak masalah jemaah. Kenapa? Karena memang hanya minta solusi. Dan mampu ketika itu jemaah sekalian. Ya, sehingga dibolehkan, tapi dengan catatan tadi masih hidup, kemudian mampu untuk memberikan bantuan, kemudian hadir. Ya. Karena kalau misalkan hidup, hadir, tapi nggak mampu, nggak boleh. Kenapa jamaah? Khawatir dianggap pelecehan. Ya tadi minta pinjaman uang kepada orang fakir miskin yang kita tahu persis dia nggak punya uang, dipinjam 1 M, berarti ini pelecehan. Ya, kalau dia muslim nggak boleh. Ya, karena melecehkan seorang muslim hukumnya apa? Dosa besar, nggak boleh jamaah. Nggak terlarang. Ya tidak dibolehkan. Ya jamaah sekalian, apa dalilnya firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Sebaliknya, janganlah kalian tolong menolong di atas apa? Perbuatan dosa dan permusuhan. Itu nggak boleh. Tapi jamaah sekalian, tolong menolong itu ada 4 macam. Dan hukumnya bisa sama dengan yang ditolong. Dan ada yang tidak sama. Pertama gini, menolong secara langsung dan diniatkan, hukumnya sama tidak dengan yang ditolong? Yang nolong hukumnya sama dengan yang ditolong atau tidak? Sama. Contoh gini, ada seorang, dia punya tetangga peminum khamar, kemudian sengaja dia beli khamar, datang ke rumahnya dan niatnya apa? Bantu dia agar diminum. Pak, ini antum kan peminum khamar ya? Ini kebetulan saya tadi mampir di toko khamar, ini saya beli minum ya. Dosanya sama tidak? Sama. Yang kedua, menolong tidak secara langsung tapi diniatkan. Menolong tidak secara langsung tapi diniatkan. Dosanya sama tidak? Sama. Contohnya gini. Ada tadi seorang punya tetangga peminum khamar, kemudian dia datang kasih uang. Tapi niatnya apa? Agar dibeli khamar. Pak, ini ada uang ya. Mungkin panjenengan belum minum khamar kan? Ini tolong ya. Beli khamarnya. Sama tidak jemaah? Sama. Yang ketiga, menolong secara langsung tapi nggak diniatkan. Menolong secara langsung tapi nggak diniatkan. Sama tidak hukumnya jemaah? Sama tidak? Tidak? Hukumnya sama. Contoh gini, ada seorang muslim misal, dia ternak babi. Niatnya apa? Hanya ternak saja. Untuk cari untung. Nggak ada niat membantu mereka. Hukumnya sama tidak? Sama tidak jemaah? Sama dengan yang makan, sama tidak? Yang ternak babi dia. Atau gini, ada seorang muslim, dia jual khamar, niatnya apa? Cari untung saja. Nggak ada niat bantu mereka. Sama tidak? Sama. Sama. Jadi nolong secara langsung, walaupun nggak diniatkan, hukumnya sama. Hukumnya sama. Yang keempat, menolong tidak secara langsung dan tidak diniatkan. Hukumnya sama tidak? Enggak sama. Contohnya apa? Contohnya ada penjual pisau. Dia jual pisau. Ternyata selang 3 hari terdengar berita ada pembunuhan. Ternyata pas dicek, pisau yang dipakai untuk membunuh, pisau yang beli di tempat dia. Pertanyaan, dia berdosa tidak? Enggak berdosa. Kenapa? Karena dia menolong tidak secara langsung dan tidak diniatkan. Maka hukumnya apa? Hukumnya enggak sama. Ya, hukumnya tidak sama. Begitu lagi masalah wasilah. Wasilah itu pun ya hukumnya bisa sama dengan tujuan, bisa tidak. Contoh gini, wasilah yang secara langsung akan menghantarkan kepada tujuan, hukumnya sama seperti tujuannya. Jadi wasilah yang akan mengantar pada tujuan secara langsung, maka hukumnya sama. Contohnya apa jemaah? Contohnya, orang sholat harus nutup aurat, misalkan. Dan dia nggak punya pakaian, kecuali harus beli. Dan dia punya uang, maka beli itu hukumnya wajib tidak? Sholat wajib. Berarti beli pakaian wajib tidak? Wajib. Kenapa? Karena menutup aurat hukumnya
wajib. Yang kedua, wasilah yang akan menghantar kepada tujuan dan sifatnya ya, aglabiyah. Apa aglabiyah? Kebanyakannya. Jadi wasilah yang akan menghantarkan kepada tujuan yang sifatnya apa? Kebanyakannya. Hukumnya sama tidak? Sama tidak, jemaah? Contohnya gini. Tembakau itu kebanyakannya untuk apa? Rokok. Jarang orang, mungkin bahkan nggak ada. Dia nanam tembakau untuk sayuran, ada? Untuk coel ada? Kayaknya nggak ada. Rata-rata untuk rokok. Berarti petani rokok atau nanam tembakau sama tidak dengan hukum rokok? Sama. Rokok halal atau haram? Haram. Berarti nanam tembakau haram, sama. Baik. Baik, jemaah. Yang ketiga, wasilah yang akan menghantarkan kepada tujuan tetapi sifatnya apa? Kadang-kadang. Sama tidak? Contoh, khamar itu terbuat dari apa, jemaah? Di antaranya buah anggur. Apakah nanam anggur hukumnya sama seperti khamar? Enggak. Kenapa? Iya, anggur itu memang bahan untuk membuat khamar, tetapi sifatnya jarang-jarang. Bahkan sekarang di zaman kita, banyak orang nanam anggur untuk apa? Dimakan. Bukan untuk dijadikan apa? Khamar. Maka yang seperti sifatnya apa? Beda. Jadi wasilahnya tidak sampai, hukumnya sama dengan tujuan beda. Jadi nanam anggur boleh, khamar ya haram, beda, nggak sama hukumnya. Nah ini jamaah sekalian perlu untuk diperhatikan biar kita tidak ya dianggap menolong hal-hal yang apa? Yang ya, bermaksiat. Itu penting. Oke. Dan jamaah sekalian Rasulullah SAW bersabda, "Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah Jalla wa Ala akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, sehingga jemaah, ini resep. Kalau antum misalkan ingin tolong oleh Allah, maka tolong saudara kita. Tolong saudara kita. Misalnya kesulitan, apalagi lagi merintis bisnis, maka tolong orang-orang yang lagi merintis itu ditolong. Agar apa jemaah? Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian masalian, cukup jemaah, ini udah ngantuk ya. Ya jemaah sekalian, kayaknya kita cukupkan. Ya. Adapun nanti insyaallah akan kita bahas. Ya. Berikutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Fadhal. Baik, dipersilakan oleh jemaah yang mau bertanya. Jemaah yang mengirimkan pertanyaan melalui pemberian. Ya, silakan. Saya sebagai Gini Mas Alian, ada seorang dia punya usaha catering. Ternyata dipesan untuk apa? Acara non muslim. Acara non muslim. Apakah jemaah ketika sudah terjadi akad, kemudian sudah terlanjur mungkin ya uangnya dipakai atau terlanjur sudah dimasakin, apakah tetap boleh dilanjutkan? Atau ketika tahu ini untuk acara maksiat, kemudian dia harus apa? Harus ya dalam artian memutuskan ya apa namanya pesanannya, karena babnya ingkar mungkar, atau tetap dilanjutkan jemaah? Nah gini, ini perlu didudukkan perkaranya. Ini untuk acara apa dulu? Karena kalau dalam artian yang mesen mereka hanya untuk makan, boleh tidak jemaah? Boleh. Kita punya usaha yang beli non muslim untuk makan sendiri, boleh tidak?
boleh. Ya. Tapi kalau misalkan untuk acara-acara yang nggak benernya, misalkan, boleh tidak? Ya nggak boleh. Jangankan mereka, yang muslim saja kalau misalkan dia mesen makanan untuk acara-acara yang tidak benar, bolehkah kita masakin? Nggak boleh. Kenapa jemaah? Sama halnya kita ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong di atas perbuatan dosa dalam permusuhan. Contoh gini, ada seorang ingin membunuh tetangganya, tapi buat ritual. Ritualnya apa? Makan-makan dulu. Dia mesen makanan kepada antum, Pak, tolong ya, ini malam ini kami ingin membunuh seseorang, tapi kami akan membuat ritual makan-makan bareng dulu. Bolehkah kita masakin? Boleh tidak jamaah? Gak boleh. Kenapa? Sama halnya kita tolong menolong terhadap tadi pembunuhan. Itu gak boleh. Sekarang gini, kalau misalkan acara tersebut adalah acara untuk mendolimi Allah, misal acaranya non muslim, kan jelas acara kekufuran, mendolimi Allah tidak? Mendolimi Allah. Lebih parah tidak? Lebih parah. Apakah dalam artian boleh bagi kita tetap dalam artian melanjutkan pesanannya atau membatalkan jemaah? Batalkan jemaah. Itu yang benar. Tapi itu sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah terlanjur beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gini jemaah, kalau kita misalkan membatalkan pesanannya, jangan khawatir. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Barang siapa yang sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar. Ya. Ternyata setelah itu nggak ada pesan sama sekali. Ini ujian jemaah. Ujian. Ya. Kalaupun misalkan nggak ada pesanan, tapi dia dapat pahala, mungkin Allah akan memberikan nanti di akhirat dengan sesuatu yang terbaik. Mungkin saya diberikan istana di surga, masya Allah. Dia tinggalkan Allah, dia tinggalkan nggak mau ini karena saya. Nah, sehingga ingat jemaah, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, ingat tidak akan sia-sia, nggak akan jemaah. Dohirnya iya. Aduh, kenapa sih saya kok kemarin nggak mau sih? Coba kalau pesanannya saya terima, mungkin setelah itu banyak pesanan lagi. Makanya masalahnya nggak perlu khawatir. Kalau kita mendengar sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih. Kalaupun nggak sekarang, nanti di akhirat. Kita harus yakin. Kita harus yakin seperti itu. Jadi nggak boleh dilanjutkan. Tetapi apa? Harus diputus ya pesanannya, dibatalkan pesanannya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita bertanya. Jika ada orang bertawasul minta didoakan oleh orang soleh, tapi yang meminta tawasul itu ahli maksiat, apakah tawasulnya itu diperbolehkan? Yang tawasul ahli maksiat, yang minta, ya, minta apa dulu? Jadi ya masalahnya ada seorang ahli maksiat datang kepada orang soleh, minta didoakan. Bolehkah kita mendoakan? Ya boleh. Apa doanya? Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Dan minta agar didoakan, ya doakan saja agar Allah memberikan hidayah. Karena ini yang paling dibutuhkan. Tapi kalau misalkan dia minta agar apa? Agar dimudahkan urusan kerjaannya misalkan, boleh tidak jemaah? Ya boleh saja, enggak masalah. Boleh. Kecuali kalau yang minta doa non muslim. Minta agar didoakan dapat rahmat, boleh tidak jemaah? Sedang mendapat, yang tepat enggak boleh. Tapi kalau doa untuk hidayah boleh tidak? Boleh, enggak masalah. Doakan kalau misalkan dia datang kita ya, minta doakan saja agar Allah memberikan hidayah. Karena ini yang paling dibutuhkan orang tersebut seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang masuk artinya, kalau melihat dari arti istighosa, yaitu meminta pertolongan, apa bedanya doa istighosa dengan doa yang lain? Karena ada orang yang mengamalkan doa istighosa dengan bacaan yang sudah bagus. Nah, istighosa yang mana yang boleh dan yang tidak? Ya masalahnya istighosa itu bagian dari doa. Jadi istighosa termasuk doa, tapi doa belum tentu istighosa. Jadi gini, istighosa itu berdoa kepada Allah dalam kondisi
tercepit dalam kondisi sempit, itu istighosah. Adapun doa itu berdoa atau minta pertolongan kepada Allah dalam apa? Kondisi secara umum. Baik sempit, baik lapang, namanya doa. Ya. Nah, sehingga istighosah itu ya sama seperti doa. Ada lafaz khusus tidak jamaah? Ada lafaz-lafaz khusus? Ya artinya jamaah, sebagaimana doa, ada doa-doa yang khusus, maka istighosah pun ya, ada lafaz-lafaznya, tetapi ingat kalau ingin dalam artian beristighosah dengan ayat Al-Qur'an boleh. Misalkan ada lafaz-lafaz yang permintaan, misalkan nama sana. Tapi kalaupun ingin berdoa dalam artian atau beristighosah dalam artian dengan lafaz-lafaznya dibuat sendiri, boleh tidak? Boleh, nama sana. Karena doa itu ada dua ya. Doa apa? Ibadah dan doa masalah. Maka istighosah pun sama. Kalau doa ibadah itu segala amal ibadah yang kita kerjakan, itu doa. Ya. Adapun doa masalah unsurnya permintaan. Dan lafadznya jamaah boleh kita buat sendiri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, selamatkan saya dari mara bahaya ini misalkan. Maka boleh nama saya, dan ini namanya istighosah. Namanya istighosah. Adapun mereka yang suka membuat-buat sendiri, jelas wallahu alam jamaah, tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya, apalagi mereka mengkhususkan ayo malam istighosahan ya. Kemudian ada ritual-ritual khususnya. Dari mana jemaah? Enggak ada. Jadi istighosah itu sama seperti doa, cuma lebih khusus dalam kondisi-kondisi apa? Tercepit ya. Itu bedanya jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tanyakan, bolehkah kita bila dimintai berdoa, mendoakan maksudnya orang kafir, tapi dalam urusan dunia? Ya. Nah, yang kedua, bolehkah kita memakai potongan ayat atau hadis untuk kaos kaki bukan bahasa Arab tapi bukan bahasa Indonesia? bolehkah apa? Memakai potongan-potongan Ayat. Oh, ayat. Hadis. ayat atau hadis untuk Oh, nah. Ya. Jadi masalahnya ini yang pertama, apa tadi? Saya lupa. Ya, bolehkah mendoakan orang kafir yang dalam artian dia sakit untuk sembuh atau ketika bisnis supaya sukses misalkan? Ya. Banyak masalahnya dalam hal ini. Ada yang mengatakan mendoakan orang kafir itu dibolehkan hanya hidayah. Tapi sebenarnya yang lain mengatakan dibolehkan. Dalilnya gini, yang mengatakan dibolehkan itu dalilnya dulu ketika sahabat ya, pernah meruqyah kepala suku apa? Yang kafir. Yang mereka atau para sahabat meruqyahnya dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Berarti kan boleh. Berarti artinya mendoakan mereka agar sembuh boleh. Maka mereka mengatakan ya boleh. Sehingga mendoakan mereka sembuh boleh, mendoakan mereka agar sukses pun dibolehkan. Ini menurut sebagian para ulama. Tapi sebagian yang mengatakan apa? Kita boleh mendoakan non muslim cuma hidayah. Dan itu pun syaratnya ketika masih hidup. Ya, adapun kalau sudah meninggal dunia mutlak nggak boleh. Mutlak tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini memang salah pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Terus mana jemaah yang kuat? Walau alam, kalau hanya dalam arti mendoakan agar sukses, itu pun tidak masalah. Tetapi ingat, jangan hanya ini saja. Tetapi apa? Selingit dengan doa, bahkan ini yang paling penting, agar dapat hidayah. Ya. Karena kalau misalkan dia sukses, tapi nggak dapat hidayah, mungkin jadi biang masalah ini jemaah. Hartanya digunakan untuk apa? Membantu kristenisasi. Oh, ini jadi musibah. Ya. Doakan sehat, ternyata pas sehat apa musuhin muslim. Oh, ini masalah. Jadi jangan cuma itu. Kalau yang mendoakan, maka ingat yang paling penting adalah hidayah dulu. Doakan hidayah, kemudian silakan doakan dalam artian kesembuhannya. Menurut sebagian ulama diperbolehkan seperti itu.
Yang kedua terkait tentang bolehkah kita menggunakan potongan-potongan ayat untuk apa? Untuk tulisan-tulisan di dalam kaos ataupun yang lainnya misalkan. Nah gini jamaah. Kalau dalam artian potongan-potongan ayat dan di situ ada lafaz Allahnya itu nggak boleh. Kenapa? Karena lafaz Allah saja itu sudah nggak boleh, walaupun dengan bahasa Indonesia nggak boleh. Ada di sini tulisan Allah. Itu nggak boleh, kecuali kalau pakaian ini dijaga, nggak dibawa masuk WC itu boleh, nama masalah. Tapi kalau ini namanya kaos yang susah. Kalaupun tidak dibawa masuk ke WC, minimalnya apa? Ketika dicuci barangkali nanti dicampur dengan pakaian anak kita yang kena pipis. Nah itu jamaah nggak boleh. Boleh kalau memang benar-benar kita memuliakannya, silahkan dicucinya pakai sapunya juga yang bagus, kemudian nggak dicampur dengan pakaian yang kena najis, nggak dibawa masuk ke WC, silakan, boleh. Tetapi kalau misalkan khawatir jangan-jangan nanti bisa dibawa ke dalam WC, ya sudah, yang terbaik jangan memakai. Tapi kalau dalam artian potongan-potongan yang tidak ada lafaz Allahnya, ya, hanya dalam artian bagian, boleh tidak jamaah? Nah, boleh tidak? Nah, contohnya gini. Contohnya apa coba? Manjada itu bukan Al-Quran. Oh ini nggak masalah. Yang Al-Quran contohnya segala puji bagi Allah. Oh ini nggak boleh karena ada Allahnya. Ar-Rahman ya ini nama Allah. Ada Allahnya nggak boleh. Mana yang enggak? Iya karena butuh iya hanya kepada engkau, ada engkaunya jamaah. Contohnya apa jamaah? Artinya ya, yang artinya. Apa coba? Potongan. Jadi kalau dalam artian kejamasan potongan, tetapi ini masih bagian dari ayat Al-Quran, misalkan, maka wallahu alam jamaah. Kalau dalam artian kita tidak bisa dalam artian menjaga pakaian kita, maka yang terbaik jangan. Kenapa? Khawatir kaos ini akan dibawa masuk ke WC, karena ini bagian dari ayat Allah. Contohnya gini, lam yalid wa lam yulad. Ini kan bagian dari ayat. Atau lam yalid, tidak dilahirkan misalkan. Ini kan bagian dari ayat. Nah, sehingga kalau kita khawatir dalam artian bisa kemungkinan dibawa masuk dalam WC misalkan, maka jangan. Ya. Bahkan jamaah dipajang saja boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Kenapa? Karena Quran itu fungsinya bukan untuk pajangan. Quran itu untuk dibaca, ditadaburi, bukan untuk pajangan. Nah sehingga walaupun hanya bagian-bagian dari ayat Al-Quran, maka tetap tidak dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan. Ya. Kalau artinya, boleh tidak? Tafsirnya. Tadi kalau tafsirnya dalam artian tidak ada lafaz Allahnya, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ayatnya jangan. Karena ayatnya jelas, itu bagian dari ayat Al-Quran. Tapi kalau tafsir, ya, tafsir itu arti. Misalkan contohnya gini, yang ada lafaz Allahnya, apa jemaah? Tapi cari ya yang tidak ada lafaz Allahnya dan kata-katanya baik, misalkan contohnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan, maka tidak masalah. Selagi tidak ada lafaz Allahnya. Karena ingat, terjemahan itu bukan ayat Al-Quran. Ya, makanya terjemahan kita itu lebih tepatnya tafsir singkat. Tafsir singkat, karena kalau dalam artian terjemahan letterlek itu kadang sulit dipahami. Sehingga yang ada itu tafsir singkat. Tafsir singkat. Antum coba kalau pernah lihat tafsir terjemahan yang letterlek, huruf kata per kata, itu pun kadang-kadang ada satu kalimat yang memang bukan asli dari kata tersebut, sudah dalam artian dipalingkan. Contohnya innal ladzina kafaru. Apa artinya ya, Mas?
Orang-orang yang coba. Aslinya apa? Alladzi itu yang, gitu saja. Karena itu isim mausul. Tapi sampai pun di dalam artian terjemah Quran yang per kata itu sudah artinya sudah beda. Nah, sehingga memang lebih tepatnya kalau Quran terjemahan itu tepatnya tafsir singkat, tafsir ringkas. Sehingga selagi ini bukan ayat Al-Quran murninya, hanya sekedar dalam artian tafsirnya, dan itu terjemahannya insya Allah seperti tadi kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, insya Allah tidak masalah. So, tidak masalah. Selagi tidak lafaz Allahnya seperti itu. Wallahu ta'ala alim shawab. Tapi lebih tepatnya kalau bisa ini kata-kata hikmah itu lebih bagus. Manjada wajada misalkan. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Yes. Cukup jemaah. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.